Alhamdulillah wa syukurillah. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat bekerja serta aktivitas bagi kalian semuanya. Global ya, kaum mukmin dan yang non muslim yang aku hormati dan selalu ku banggakan ya. Intinya apa ya? Gunakan kesempatan hari-hari kita yang tidak akan lama lah ya. Kalau periode sudah gonjleng seperti ini, maka kehidupan ini sudah timpang. Makanya gunakanlah hari kita untuk melakukan hal-hal yang baik seperti yang kulakukan dan selalu kulakukan. Jadi intinya apa ya, aku sedang membuat membuat dan menulis skenario. Pokoknya ikutin gerak langkah aku ya. Aku ini kalau dulu zaman di sekolah pandai bercerita, mengarang, tapi bukan bohongan. Ini realita kehidupan yang ku jalani gitu, realita hidup. Jadi intinya apa ya, hari ini aku akan ngeplog ya dengan topik-topik yang sekiranya berhubungan dengan akhir zaman ini ya. Oke. Jadi apa ya, kalau olahraga kan udah kemarin di Taman Lalin, sepertinya aku akan mulai ngeplog dengan topik yang akan ku angkat ya, topiknya tuh. Jadi aku sedang bikin skenario, dan skenario yang paling indah adalah skenarionya Allah, suka atau tidak suka. Jadi apa ya, kita hanya manusia yang berusaha menjalankan apa yang Allah mau, bukan yang kita mau ya. Intinya seperti itu. Mari kita awali hari ini, pagi ini dengan semangat. Halo Acep Suardadi Hasa, mohon maaf ya kemarin seharian tidak ngeplog, lagi ada gangguan teknis. Mari kita itu dulu, muter-muter dulu yuk, Simon. Nah, nanti dulu ya muter-muternya, aku akan bercerita dulu. Di sini tuh aku tinggal di Padepokan selama belasan tahun. Nah, di mana ada kucing, kita sapa. Nama kamu siapa sih? Nama aku Ciko. Ini salah satu kucing kesayangan aku. Di mana ada kucing? Mir, kamu ngapain di jalan sayang? Hei, kamu ngapain? Sudah disapa kucing-kucing. Di mana ada kucing, di situ ada harimau tuh. Si Abah nggak ada kerjaan ya, melukis-lukis harimau di kaca. Itu ciri khas sebenarnya, ciri khas Padepokan ini adalah ini ya. Jadi di kaca ada ini nih, tuh ciri khasnya. Oh. Di mana ada kucing, di situ ada harimau. Jangan bilang aku kucing mana? Kucing pamijahan. Nyasar. Jadi intinya apa ya? Ya itulah Allah menciptakan, di mana ada kucing-kucing, di situ ada binatang. Binatang apa? Gambar harimau. Nah, itu kucing. Jadi di sini tuh don't worry ya, Allah sudah kalau dibilang mah menyetel-nyetelkan. PS. Jadinya kucing PS harimau. Jadi intinya apa ya? Ya itulah kehidupanku untuk sementara ini seperti ini dulu. Untuk tahun depan kita tidak tahu. Tahun ini seperti, kamu ngapain di situ? Ngapain di situ? Halo sayang, ngapain di situ kamu? Dia malah di situ. Ada kucing-kucing yang ku perbolehkan. Maksudnya kan di situ ada baju. Suka tempat aku nyimpen baju. Jadi takut, maksudnya kena baju bau nggak enak gitu dari kotorannya. Jadi jarang diperbolehkan, tapi sekarang karena bajunya nggak ada, jadi bolehlah kalian main-main di situ, tapi beraknya, pupnya di atas gitu. Jadi itulah ya, pagi-pagi sudah dirempongin sama si Mong.
Oh, di sini tuh banyak kucing. Kucing itu binatang kesayangan Nabi Muhammad dan pelindung dari apa? Dari aura negatif ya, Bo. Jadi ini apa ya? Ya itulah ya. Jadi apa ya? Mari kita muter-muter aja deh. Jangan ngebahas yang jauh-jauh ya tentang harimau ya. Mari kita awali. Harus segar ya badan. Ini adalah baju khas aku untuk olahraga. Jadi ini gamis 3/4 dari toko ekspor impor ya. Tuh, Nabi Muhammad menyarankan kita untuk olahraga. Dan apa ya? Olahraga zaman dulu kali ini sesuai dengan keadaan kita sekarang ini. Kalau aku pingsan, itu datang sini ya. Biasanya Aisyah suka duluan. Kalau aku sakit, yang nengok duluan Aisyah kamu sendiri tuh. Ya, mau kita ngalamin deh. Udah kecapean. Sebenarnya aku tidak boleh terlalu capek karena aku sudah mengalami posisi stroke ya, jadi
Momi yang sudah post histerektomi, jangan seperti aku setiap tahun periksakan ke dokter. Aku itu sudah 8 tahun ya tidak pernah bandel ya, bukan bandel. Aku selalu memprioritaskan keberhasilan anak-anak aku. Alhamdulillah ya, sampai mereka selesai memenuhi cita-citanya, tapi ada juga yang belum. Seorang lagi. Jangan lupa ya Mami, kontrol. Bilang ke mbebnya, aku mau kontrol gitu, utamakan ya, karena kita seorang ibu harus benar-benar kuat ya. Maksudnya untuk merawat keluarga anak kita ya harus sehat. Kalau tidak sehat, bagaimana kita bisa mengurus semuanya? Oke lah ya, nanti kita ke Tridas ya, yuk. Jadi aku sekarang ini standby bolak-balik Tridas pada Depok kalinya. Tahun 2027 tidak tahu. Pokoknya nanti ya, pokoknya aktivitas aku itu masih bolak-balik. Ya, terus kan keburu penuh ininya, memori durasinya, panjangin durasinya ya. Yuk, come on, kita nge-vlog hari ini ke Pegadaian yuk. Yuk kita teruskan dengan jalan menyusuri jalan-jalan di depan sesuai dengan topik. Jadi gini, aku akan menyampaikan hal-hal yang harus kita miliki sebagai warga negara, terus orang yang tahu balas budi. Jadi kita harus pandai-pandai berterima kasih kepada negara-negara yang telah membantu kita Indonesia. Akhir zaman ini sulit. Kepercayaan, kebaikan orang, itu yang paling mahal. Bukan istilahnya pandai-pandailah berterima kasih dan bersyukur ya. Nah, kalau sama harimau jangan berterima kasih. Karena harimau berbeda berbeda dunia. Coba kalau manusia dimasukin harimau, rasanya apa? Kepala mau luar biasa. Jadi dipisahkan ya, harimau ya harimau dunianya, aku ya aku manusia tuh. Jadi tidak bisa berterima kasih sama harimau. Jadi itulah intinya ya, sebagai bangsa yang bermartabat dan berdedikasi yang tinggi, pandai-pandai berterima kasih. Karena di sini sekarang ini bukan masalah kejayaan siapapun, tapi berusaha untuk saling mengayomi, saling menyayangi, saling bahu-membahu dalam keadaan sulit. Itu ya intinya. Dengan apa yang terjadi sekarang tuh budaya Korea dan budaya Cina sudah semerbak di Indonesia. Harum ya semerbak. Jadi di sini tuh sebenarnya ada niaga-niaga mereka yang membantu kalangan bawah tuh, yang serba 5.000 di abang-abang, ada yang di toko serba 35 juga, dan itu membantu kalangan momi-momi seperti aku ya, yang misalkan buat bermake up, pensil alis 5.000, pensil eyeliner 5.000, membantu ya. Itu produk mana, Chinese, Korea gitu ya, membantu banget ya. Kalau ada rezeki baru aku beli Maybelline. Gaya itu Maybelline, iya dong. Jangan dikira ya, meskipun aku misalkan, kok si Umi belinya yang 5.000-an dari abang-abang, emang kenapa? Yang penting kan pede gitu. Aku tuh orangnya cuek banget ya. Jadi di sini abang-abang pun udah tahu karakter aku, ya udah malah seneng aja sini gitu ya. Abang-abang ini aksesoris, terus orang sekitar aku juga, teman-teman aku, si Umi mah pede ya, kata aku teh ini gelang bahar loh. Jadi aku sempat memakai gelang-gelangan yang kayak gede gitu ya, tapi silver, tapi gue copot ya, nggak enak, rasanya keker banget jadinya, kayak cowok-cowokan. Jadi intinya di situ ya. Jadi sekarang itu OSEP di mana-mana, dan aku mau mendukung selama itu, memberikan kebaikan. Di sini pengamatanku, berdasarkan pengamatanku ya, komen. Jadi di sini tuh momi-momi pada bisik-bisik kalau katanya sekarang ada yang murah di mana, OSEP ini, OSEP itu, pada senang momi-momi tuh.
Jadi sekarang ini mereka fokus pada belanja, bukan gibah. Tuh ditata bagus. Kenapa? Ada bagus ya, banyak bagusnya ya. Sekarang ditata seperti kayak di luar negeri itu. Osep terus jualan kayak apa ya, sotang, makanan itu ya Korea. Jadi apa ya, dulu ada yang pada berjualan, kebanyakan yang apa ya, seperti pasar tapi yang mengawalnya itu orang-orang, maksudnya gini loh, gala aya ala kita ya Indonesia, tapi banyak digunain buat gibah ya. Jadi itulah intinya, harus ditata semuanya, karena gibah itu merusak dari segi persatuan tatanan, dan di akhirat nanti menjadi pemakan bangkai saudaranya sendiri. Itulah ya yang aku sampaikan di pagi hari tentang gibah. Gibah itu luar biasa. Kalau Anda tahu menggibah orang, dan aku tidak suka, mendingan begini aja gitu ya, kita nikmati hari-hari dengan berkarya, berkreasi semampu kita. Itulah ya, apa tanggapan yang non muslim temanku. Aku kan suka nanya bagaimana dengan yang aku yang muslim tapi para penggibah gitu, menggibah, tidak suka katanya. Itulah ya intinya, jadilah tauladan buat yang non muslim. Nah, jadi itulah, berkaryalah apapun itu. Ya, yuk teruskan yuk, kita ke sono. Kemana? Muter-muter ke depan. Aku mau nyapa dulu si cantik nih. Belum mandi katanya, biarin. Belum mandi juga cantik. Dadah sayang. Dadah aja, dadah. Dadah ikut vlogan Umi. Dadah. Dadah. Dadah sayang. Kudungnya mana kudung? Belum mandi baru bangun. Biarin. Dadah. Kalau bayi itu belum mandi juga wangi. Wangi. Coba kalau yang gede belum sikat gigi. Makanya Umi juga disuruh mandi dulu. Kalau nge-vlog harus mandi dulu. Kalau enggak mandi nanti diomongin sama siapa. Sama siapa aja yang ku ajak. Dadah sayang, dadah. Ya, belum ngadain itu lagi ya. Ngadain makanan lagi, belum bisa dikasih ya. Dadah. Sehat. Iya. Dadah. Kamu kok manis sekali sih? Kayak aku sih. Kamu kok manis sekali sih? Kalau Umi cantik. Alhamdulillah. Cantik itu perempuan. Manis juga jangan salah, cantik juga. Enggak bosan-bosan dilihat. Ini kok kuciran ke sini. Udah ya? Ya. Mari teruskan. Dadah lagi. Kok balik. Dadah lagi. Nah, mau kiss bye. Kita kiss bye. Udah ya. Kalau anak kecil jangan terlalu banyak nongol ke kamera. Nanti apa? Ketagihan. Apanya yang bisa? Udah ya. Nah, alhamdulillah aku sudah sampai di pinggir jalan persimpangan yang rawan ya. Paling rawan di sini. Nih, di persimpangan SMK Sridas. Ini yang paling rawan tuh. Di sini kalau terjadi kecelakaan, luar biasa, nauzubillah min dzalik ya. Jadi berhati-hatilah ya sekarang, sampai udah berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun aman. Nah, aku akan bercerita tentang apa ya? Topik hari ini mengenai akhir zaman. Aku tuh seseorang yang tidak hanya melihat tapi mengkaji apa sih sebenarnya yang terjadi. Tanda-tanda akhir zaman sudah kuhubungkan dengan apa ya? Banyaknya musibah alam. Nah, di sini tuh kalau dari segi kehidupan, beli apa? Jadi dengan berdirinya Pegadaian tuh. Pegadaian ya, ini nih Pegadaian. Sok siapa yang mau menggadaikan barangnya, datanglah ke sini tuh, ada Pegadaiannya di sini. Tapi aku tidak terlalu difokuskan ya, kasihan abang-abangnya, tete-tetenya lagi pada fokus kerja. Di sini satu Pegadaian, di sana ada lagi gadai tuh. Jadi ada 2 tempat di sini, ada 2 gadai. Pegadaian maksudnya. Jangan kau gadaikan cintaku. Itulah akhir zaman ya. Jadi intinya apa ya? Berdirinya Pegadaian. Berarti ini menandakan resesi sudah terasa. Di mana orang-orang di sini, rakyat sudah pada berbondong-bondong menggadaikan handphone, menggadaikan barang-barang elektronik untuk menyambung hidupnya. Tuh, satu Pegadaian. Itu tanda-tanda dari mulai resesi. Halo sayang, mau kemana? Itu mau sekolah? Mau sekolah ya? Belum buka tokonya? Belum buka tokonya?
Nanti masih awet ini kacamatanya. Ya. Di sini apa ya? Jadi intinya itulah ya tanda-tandanya berdirinya pegadaian-pegadaian di sekitar wilayah sini ya, di Tambun Selatan, Sriwijaya, Kompas, SKU lah ya. Jadi pegadaian ada 2 di blok sini. Kalau di blok sana kurang tahu ya, di sana kayaknya belum ada, cuma ada blok sini, blok SMK Sriwijaya tuh ya. Siapa saja yang misalkan aduh aku lagi darurat nih, ingin menjual sesuatu karena kebutuhan uang ya, buat ekonominya. Jadi bisa ke sini nih, ke pegadaian yang ada di persimpangan apa nih, persimpangan mau ke SMK Sriwijaya Sakti ya. Jadi itulah ya intinya pegadaian sama warung dadakan. Tuh warung dadakannya belum pada jualan, masih pagi Bo. Nanti kita ke sana yuk. Yuk, tapi hati-hati ya di jalan. Ya, intinya kita survei apa yang terjadi, what happened, aya naon di akhir zaman ini yang terjadi. Jangan hanya oh iya ada pegadaian, oh iya ada warung dadakan, ternyata kita menandakan bahwa kita ada dalam periode apa ya, awal akhir zaman. Ada pesawat tuh, ada pesawat juga, ada pesawat, berarti akan ada yang datang tuh ya. Kalau ada pesawat berarti akan ada yang datang. Tuh ada pesawat, ngeliat gak? Ada pesawat. Tuh, pesawatnya deket banget tuh. Ada pesawat, berarti akan ada yang datang. Don't worry. Yuk, terusin lagi. Nah, aku sudah sampai ke tujuan ya. Tuh, ini warung dadakan nih di kompleks ini nih. Belum buka ya, pagi-pagi. Tuh, ada warung leseha. Seha, sambal lada pedes dadakan ya. Jadi sambal dadakan yang ada di Simpang 5 di sini. Jadi aku arahnya ya kalau mau pada makan. Cep, kalau mampir maksudnya kalau ada tugas ke sini nih, ke area mana ya, ke sini tuh daerah sini aja lah ya, ke Tambun, jangan Tambun itu ya, apa ya, ke daerah sini tuh, ke daerah Buok. Buok ini Kompas SKU. Terus mau pada makan-makan ada warung dadakan di sini nih, tapi bukanya kalau nggak salah sore sampai malam ya warung dadakan sini. Dari persimpangan Simpang 5 belok kiri kalau lurus ke Tridas ya, nggak jauh. Ke ujung sananya itu Putra Dharma, apa namanya, Putra Dharma mah dari arah Tridas Sewarupa aku. Jadi di sana tuh ada Puri Sendana. Jadi mari kita teruskan lagi. Di sini cuma satu, di sana ada lagi pas belokan. Aku lewat di si bapak, teman-teman, sapa teman, ngeblok. Tuh, jadi aku selalu beli bukan barang dress, aku mah lebih puas barang yang second. Second serasa dress ya. Sisanya buat modal. Dadah lagi. Tuh, ayo mami, papi yang pada mau servis AC, kulkas ke Pak Mulyono. Di sini orang-orang cerdas ya, yang bisa memperbaiki bengkel hati. Saya jadi bengkel hati, Pak Mulyono jadi apa? Bengkel. Cerdas loh. Jadi biar tambah banyak lancar ya, itunya usahanya. Tuh, jangan dikira second tidak memuaskan. Apa yang second? Kulkas. Kulkas. Second, jangan ngelantur. Udah ya. Saya lagi muter-muter, lagi ini apa sih yang terjadi di akhir zaman ini, ada warung dadakan. Terus apa lagi? Banyak pegadaian. Mau muter, yang ada warung dadakan di mana ya? Nanyain. Cuman di situ 1%, di sini ada, pindah kali ya? Oh iya sebelah. Tuh, ada sebelah tuh. Berarti di sini warung dadakannya di samping Pak Mulyono. Nanti nanya Pak Mulyono, tapi jangan minta bayarin sama Pak Mulyono. Udah ya Pak Mulyono ya. Belum ada yang dibeli. Belum ada duitnya. Nanti nunggu cair.
Sekali cair. harus ceria. Jadi penyakit tidak dirasa, emang punya penyakit. Yang penting kalau penyakitnya kantong kering nggak apa-apa. Tapi kalau keringnya di dalam hati, kekeringan, gersang itu bahaya. Kurang iman, apalagi takwanya nggak ada ya. Udah ya. Masih mau ini, mau muter. Nih, dadah tuh. Kalau mau lihat di vlog itu, YouTube L99, ketik L99 keluar tuh apa? Siapa yang keluar? Jangan bilang yang keluar ya kucing. Udah ya. Kalau nggak harimau yang keluar. Oh itu. Begitu klik L99 yang keluarnya harimau. Kalau nggak kucing. Udah ya. Makasih ya. Nah sepertinya sudah dulu ya vlogan pagi ini dengan topik pegadaian. Maksudnya perubahan yang terjadi di akhir zaman ini berkaitan dengan situasi yang ada, yaitu di sini tuh sudah berdiri pegadaian, terus warung-warung dadakan. Kalau konsep makan udah kemarin di vlog ya, berarti perubahan menata, jadi tertata lah ya, tambah bagus. Jadi tidak, kalau lingkungan mah tidak kumuh ya, jadi udah kampung perkampungan, area perkampungan terlihat tapi sudah seperti perkotaan. Tuh ya, itu akhir zaman. Tuh itu warung dadakan di sini kali ya tuh. Jadi pagi-pagi belum pada buka, harus sore sampai malam. Sudah ya, gitu aja yang ingin kuliput pagi ini bersama aku Elisa. Assalamualaikum semuanya. Selamat beraktivitas. Nanti kita bikin vlog lagi ya. Apa ya? Aku harus berpikir dulu karena kadang-kadang PA. Udah ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi dan selalu tetap optimis. Dengan apa ya? Semua hal masalah yang kita alami, do all the best. Dunia ini tidak akan lama, nikmati hidup. Jangan berdebat, bertengkar melulu, tidak menghasilkan suatu hasil ya. Sudah ya. Dadah.